وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد. رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فاغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. رب إني قد مددت يدي بك أرجو فائض المدد. رب إني قد مددت يدي بك أرجو فائض المدد. فاغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. قلت للآتاب والفضل عظيمي ذنب مغترفا بحار الفضل معترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. يا جال يا جال صل على الأشواق يا عيني أشواق وأشجنا مرشدون 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 غنى يا عيني غنى فأطنابنا يا عيني أشواق وأشجنا مرشدون مرشدون غنى يا عيني غنى فأطابنا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali acara pada malam hari ini, acara murisan yang akan dipimpin oleh Bapak Penghulu Lingkungan Karangbaru, Bapak Haji Yusran Sapi. Kepada beliau disilahkan. Sallallahu alaihi wasallam.
أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi
Wasallam tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah yang berdepatan dengan tanggal 16 Januari tahun 2025 segera dimulai. Untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan dan resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Indir Rahmawati. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang dibacakan tadi dapat kita petik pada malam hari ini. Hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara puncak, yaitu uraian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Sofyan Irsadi SPDI dari Pagutan Mataram. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, terus kita harapkan terus kita harapkan bimbingan, doa-doa beliau semua, para alim ulama, para tuan guru, guru-guru kita, bahkan para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tak terkecuali tokoh pemerintahan. Mudah-mudahan mereka semua dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat wal afiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tiang menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj pada malam hari ini, alangkah baiknya kita ta'aruf dulu. Banyak yang belum kenal tiang, mungkin yang kenal tiang hanya satu orang yang sering jumpa ini, Pak Tuan Guru, Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Baihaqi. Juga niki ada Tuan Guru Bapak Haji Tuan Guru Nabi Burhan. Kena niki, ndak yang salah. Baru yang tahu irit yang besempu di dia. Ndak yang tahu mula. Ia masih ndak tahu masih. Tiang nyampiang nasab, menu berdait jarina, nah marak niki ya. Karena apa yang akan tiang sampaikan harus ada rasa di balik isi hikmah Isra dan Mi'raj. Amun wahara rasa niki marak bahasa sesenggak sasak niki ya rua ya rasa. Amun nenten manta kenal sayruana
niki tidak akan punya rasa, tidak punya rasa. Menyampaikan sesuatu tidak paham dengan apa yang disampaikan, maka dia takkan punya rasa. Kalau sudah tak punya rasa, maka tak punya asa. Kalau sudah tak punya asa, tak punya kuasa. Orang yang tak punya kuasa takkan pernah sampai kepada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan, tiang niki asalnya dari Pagutan, asli Pagutan. Tadi tiang ngomong-ngomong sama Tuan Guru Burhan niki, tiang mbik tiang niki Tuan Guru Abdul Mu'in besemeton saudara adik kandungnya Tuan Guru Abdul Hamid. Nah, jadi tiang belian langan tiang niki Al Mukarram Abdul Mu'in niki belian, terus adina Abdul Hamid Pagutan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya tiang ngajak kita semua terus melantunkan kalimatut tahmid, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, atas semua nikmat yang tiada taranya, karunia yang tiada terhingga, mulai daripada nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan bisa hadir pada malam hari ini dalam menghadiri acara yang penuh dengan kemuliaan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus terantunkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalah beliau, alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih berusaha keras menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga meniru daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terkecuali apa yang akan kita kaji pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara Isra Mi'raj, kalau kita mau buka, nggak perlu buka kitab zaman sekarang, tinggal buka YouTube sudah ada. Ini yang melanda generasi penerus kita. Mereka takkan pernah tersentuh oleh rasa, sehingga mereka takkan pernah punya asa dalam ilmunya, karena kebanyakan ilmu diambil bukan dari hati ke hati, bukan dari jiwa ke jiwa, bukan dari akal ke akal, bukan dari ruh ke ruh, tapi dari benda mati yang namanya YouTube. Bisa tidak menghidupkan akal kita, bisa tidak menghidupkan hati kita, bisa tidak menghidupkan jiwa kita, atau memberikan efek positif terhadap ruh kita, yang sejatinya ruh itu diabadikan oleh Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Maka sekelumit yang sampaikan di sini, yang bisa jadi nanti kita semua bisa kembali membuka YouTube. Kalau kita sudah kenal seperti ini, silakan bisa langsung disaksikan lewat media yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara Isra Mi'raj ada dua keadaan.
yang perlu kita pahami. Pertama Isra, kedua Mi'raj. Ini memberikan pemahaman kepada kita segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Demikian juga halnya dalam Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra itu perjalanan datar. Dan menurut ulama ahli gramatika bahasa itu pakai siagah majhul, pasif, bukan aktif. Tiang berangkat dari rumah ke sini itu Isra, pasif. Dipersilahkan masuk mobil, diam, tiba-tiba sudah sampai di sini. Andai tiang jalan sendiri, mungkin jam 12 baru sampai di sini Al-Mukarram. Karena tadi tiang agak mau merotes sama supirnya, lihat ada dilarang nyebrang di sana itu. Nah, nggih. Tapi dia bilang supirnya ite pin kampung. Namun tiang tidak berani melanggar itu ya, rambu-rambu lalu lintas itu. Nah, itulah Isra. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang lain, perjalanan datar itu adalah perjalanan vertikal, garis datar vertikal. Mi'raj perjalanan horizontal, garis lurus naik ke atas. Artinya kita harus menjalani yang namanya perjalanan datar di muka bumi ini. Kita harus berinteraksi dengan siapapun yang hidup di garis vertikal tersebut, di muka bumi ini. Baru kita bisa berjalan naik dalam garis horizontal. Kalau garis vertikal Isra itu kita tidak sukses, maka jangan harap bisa naik dalam garis horizontal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra itu selalu berbuat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sehingga ada ceritanya beliau dibedah dadanya, dibersihkan darahnya dalam rangka menghilangkan sifat-sifat yang buruk, baru bisa berjalan. Maka demikian juga kita, interaksi sosial kita harus bagus. Mulai dengan diri sendiri, koreksi ibadah kita masing-masing, ibadah lahiriah kita. Karena ibadah itu ada yang vertikal, lahiriah, ada yang horizontal, batiniah. Kalau yang lahiriah ini bagus, maka yang batiniah ini akan makin bagus. Banyak orang yang tersesat di garis vertikal, garis datar, perjalanan datar di muka bumi ini. Banyak. Bagaimana mau bagus, naik garis lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pedoman bagaimana kita menjalankan hidup melalui syariat-syariatnya.
jalan yang paling utama yang kita diajarkan dalam syariat, yaitu bagaimana kita menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau sholat itu baik, yang lain menyusul akan jadi baik. Sehingga ayo pikirkan diri kita, sholat kita sudah baik atau tidak. Sampai dipanggil-panggil pun tidak mau cepat-cepat sholat. Gimana mau baik yang lainnya? Sampai azan itu diawali dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi kita malah membalik maknanya. Allah Asgar, Allah Asgar, Allah Maha Kecil, Allah paling kecil. Dari mana? Dari sikap dan tingkah laku kita. Kalau kita tahu makna Allahu Akbar, semua kita tinggalkan, berangkat menuju masjid. Berarti menunjukkan Isra kita sudah bagus, ibadah lahiriah kita bagus. Karena ada ibadah batiniah, bagaimana kita merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga yang terjebak dengan iming-iming pahala, sehingga bersusah payah mengerjakan yang lahiriah, tapi tidak mengerjakan yang batiniah. Karena salahnya garis vertikal itu, interaksi kita di muka bumi ini, karena tidak menaruh satu titik horizontal di tengah-tengah garis vertikal. Kita mengerjakan syariat tetapi tidak menaruh satu titik yang namanya hakikat. Ini yang tidak akan merasakan. Karena Isra Mi'raj itu perjalanan lahiriah dan batiniah. Nah, oleh karena itulah, ini perjalanan lahiriah, ini perjalanan batiniah, harus punya yang bisa menyampaikan kita kepada Allah SWT. Coba dalam Isra kita lihat 3 komponen utama. Pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ada Burak. Ketiga, ada malaikat Jibril. Andai kita menuju Allah sendiri-sendiri, kita ini siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril. Lalu kita siapa? Ini yang menjadi penyakit kita, sehingga kita tidak nikmat sholat. Kita enggak punya ilmu, kita enggak punya guru yang mengantarkan kita. Ayo, sekelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril menyerah ketika sampai di batas ujung terakhir Sidratul Muntaha. Hanya baginda Rasulullah yang dipersilahkan masuk. Karena kalau Jibril memaksakan diri melewati batas itu, maka cahaya Jibril pun akan sirna. Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah yang dapat kita tarik dari sini? Keislaman kita
harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu tidak serta-merta kita hanya bisa mendabit dari kitab atau nyaksikan, mendengarkan dari media-media sosial. Bukan. Tapi harus kita didampingi. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh malaikat Jibril. Karena pendamping ini yang akan mampu mengantarkan kita. Banyak yang bilang juga, saya mampu. Iya, bisa jadi, bisa. Tetapi sampainya lama sekali. Tiang tumben dengar ini, kampung Dasan Kebon Bawak Timur niki. Tiang bisa pakai Google Map ke sini, tapi muter-muter, belum turun tanya dulu, lama sampainya. Maka itulah para aulia, para ulama yang beraliran sufi itu mencari jalan pintas untuk bisa segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perkuat ilmunya. Dia cari mursyid, guru, pembimbing sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada alat untuk bisa menyampaikan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Burak. Burak niki lambang ilmu. Ilmu yang utama itu ada pada kalimah la ilaha illallah. Ini yang dapat menyampaikan kita kepada Allah. Tapi harus ada pendamping. Tiang yakin kita yang hadir di sini, bahkan mungkin ini anak-anak kecil kita, atau mungkin masih yang ada di PAUD, tidak ada yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Semua mampu. Tidak ada yang tidak mampu. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada akal kita, kepada hati kita, kepada ruh kita, bisakah dia mengucapkan la ilaha illallah? Lisan kita mungkin bisa mengucapkan, tapi tidak dengan akal, tidak dengan hati, tidak dengan ruh kita. Contoh kecil, kalau kita tumben ketemu yang namanya razia polisi, kita nggak punya SIM, nggak pakai helm, prit, stop, sampai kita nggak bisa bicara sama polisi. Itu masih polisi, Pak. Lalu bagaimana nanti kalau ketemu malaikat maut? Bisakah kita mengucapkan? Belum kita digoda oleh setan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Atau nanti ketika kita ditanya oleh mungkar nakir, man rabbuka, bisakah lisan ini akan mengucapkan? Inilah perlunya pembimbing. Maka oleh Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama adalah salat. Supaya baik salat kita harus sempurna dengan ilmu. Ilmu itu akan sempurna kalau kita punya pembimbing. Karena bisa jadi apa yang kita ucapkan tapi kita tidak memahaminya. Lalu bagaimana mau bicara batiniah? Bagaimana kalau mau bicara mi'rajna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar saja kita tidak mampu memahaminya. Syahadat kita tidak mampu memahaminya. Syahadat Rasul apalagi.
Lalu bagaimana mu paham dengan hayya 'alas salat? Tak paham-paham kita. Kita dia panggil oleh Allah, ayo salat, kok enggak mau. Sampai-sampai kita ini diberikan iming-iming oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Enggak juga kita mau. Apa penyakitnya? Ego kita. Kita mau menuju Allah tak pakai ilmu, menuju Allah tak punya pembimbing, menuju Allah sendiri-sendiri, tidak akan sampai. Hadirin rahmatullah. Lalu bagaimana kalau kita memahami ada ayat Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat sebagai media engkau mengingat aku. Bagaimana kita bisa ingat Allah? Kita enggak punya ilmu, kita enggak punya pembimbing. Mi'raj, sebelum melesatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau harus memperbaiki interaksinya dengan orang-orang terbaik. Siapa? Turun ruh para nabi dan rasul. Ingin melihat sosok manusia paling mulia, bagaimana akhlaknya, turun semuanya. Lalu disaksikan, oh ini ya namanya Muhammad. Wajah beliau bersinar. Semua para nabi dan rasul itu senang memandang wajah beliau. Maka semua para nabi itu mempersilahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin mereka mi'raj menuju Allah melalui salat berjamaah. Oleh karena itulah terakhir niki Al-Mukarram, terakhir niki nggih. Terakhir, sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj, beliau kumpul dengan orang-orang terbaik, para nabi dan rasul. Apa yang beliau kerjakan? Salat berjamaah. Artinya salat berjamaah itu media kita mi'raj dengan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sama-sama, apalagi bersama orang-orang terbaik, orang-orang pilihan, orang-orang soleh. Maka rasanya berat kalau kita jadi imam itu, tapi kita jadi imam nggak bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mi'raj itu bukan hanya sekedar fisik ini, tapi batin ini yang terus naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ternyata orang-orang pilihan yang mendapatkan bagaimana dia bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, para aulia yang memiliki sanad ilmu, sanad amal sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata solat tidak sebatas kita berdiri ruku sujud, bukan. Tetapi esensi solat itu, hakikat solat itu, bagaimana kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat itu bukan hanya sepintas saja, tetapi setiap saat, setiap detik. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
manusia yang terbaik dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu mengambil suri tauladan bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua aktivitas, lebih-lebih ibadah. Tak terkecuali bagaimana kita bisa ingat kepada Allah melalui media solat itu sendiri. Ilmunya ada, cari ilmunya, cari pembimbing yang bisa menemani kita. Ada, karena dalam diri kita punya unsur-unsur. Unsur-unsur itu dibekali, dikuati, diisi dengan adanya fisik, adanya akal, adanya hati, adanya jiwa, adanya ruh. Baru kita bisa mi'raj. Sekarang generasi kita belajar sholat dari media YouTube, tak punya pembimbing. Bagaimana mau bisa merasakan nikmatnya sholat? Sholat itu nikmat. Bagi siapa? Bagi mereka yang dalam sholatnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kebanyakan kita tidak tahu caranya bagaimana mengingat Allah. Bukan sebatas lafziah, kalimat-kalimat, bukan. Seperti yang tiang katakan tadi, anak PAUD juga bisa mengucapkan. Ini ada ilmunya. Cari ilmunya, sebagaimana si Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang akan berjalan, ada ilmu yang dia pakai berjalan, ada pendamping yang akan menyampaikan dia menuju tujuan utamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Temukan mereka, para pembimbing itu, temukan. Bukan sebatas ilmu. Ilmu ada pembimbingnya. Kalau ilmu tak punya pembimbing, tersesat di jalan, tak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang tiang khawatirkan generasi-generasi akhir zaman ini, mereka sudah terbuai oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga mereka kerjaannya hanya tidur di dalam kamar. Suruh ngaji tidak, cukup tonton saja YouTube sudah. Bagaimana ini akhir zaman? Bagaimana alam ini bisa seimbang? Karena seimbangnya alam ternyata hanya dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan kiamat sehingga tidak ada lagi orang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada. Baru terjadi kiamat. Artinya dengan ingat kepada Allah melalui kalimat yang paling afdol, la ilaha illallah, kita bisa menyeimbangkan alam ini. Paling tidak menyeimbangkan alam yang ada pada diri kita masing-masing, sebagaimana alam-alam yang tiang sebutkan tadi. Akal kita seimbang, hati kita seimbang, ruh kita seimbang, jiwa kita akan tenang. Baru yang lain akan seimbang di luar kita. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ini
Ternyata ibadah itu bukan sebatas orang yang beribadah saja, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Yang utama dibarengi dengan pembimbing, sebagaimana Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berjalan ditemani burak, dibimbing, diantar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini hikmah Isra Mi'raj yang dapat yang sampaikan pada malam hari ini. Kiranya mohon maaf jika mungkin bahasanya kenyambuk lah, misalnya yang dari tadi ini sudah jarang di rumah, sekarang jadwalnya jam 10 pulang dari sini sampai jam 11. Besok jadwalnya pengajian umum di masjid, terus pulang itu ngajar, istirahat, pergi lagi dakwah, khutbah. Habis Jumatan ada orang roah, habis roah sore ada rapat, terus ada pengajian umum alumni. Nah, jam 9 malamnya lagi silaturahim alumni, beda. Nah, sehingga tidak bisa yang lama-lama niki Al-Mukarram. Nah, entah niki si bau tiang atur di Pak Ragan Plunggo Sami. Mudah-mudahan tiang Plunggo Sami bisa memahami apa yang tiang sampaikan tadi. Hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa beribadah dengan ilmu, bagaimana kita bisa beribadah dengan memiliki pembimbing yang mengantarkan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian alhamdulillah. Al-Mukarram Bapak Guru Haji Sofyan Firsadi SPD. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita petik hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah, untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari Kemarin kebetulan mati sound system tuh. Nah itu Mau pulang jauh bagus dah. dia hampir siap. Oh, saya sana. Haji Jamil Hamid kepada beliau Dimakan saja. Dimakan. Gampang. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تجيد بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم نوّر قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فاهدنا سبلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وربنا بما قضيت لنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين وحكنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك خير هذه الليل ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تناولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Acara selanjutnya sambutan atas nama tokoh masyarakat dan sekaligus ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Haki Harmayan SPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tuan guru, para santis, imami, bapak-bapak, segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa dan uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Tak lupa yang sebagai ketua PHBI mewakili kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan Kebun Buah Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, mengucapkan
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir, meringankan langkahnya, meluangkan waktunya hadir di masjid kami untuk dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini. Begitu pula kepada semua lapisan masyarakat jemaah Kebon Buah Timur, terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mensupport kami baik dari material maupun moral sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Yang terakhir kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan jika ada salah kata perilaku ketika dalam penyambutan baik dalam acara maupun sampai akhir ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita akan ketemu dengan bulan selanjutnya, bulan Syawal dan bulan Ramadan, dan bisa kita ketemu dalam bulan Rajab tahun depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان اغفر لنا ذنوبنا
بيت الله وزر الدمعات رسول الله عذوني وإياكم أعد بيت الله وزر الدمعات وشكل هادي من قلب مشراكم قبل أن
النذير والسراج المبين
Dia